warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu penafsiran puasa dari tafsir Al-Manar itu, puasa itu mestinya yang suruhin kata syahwat. Puasa itu mengurangi syahwat duniawi. Sehingga mestinya puasa itu ya mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi kenikmatan dunia yang lain. Cuma prakteknya saya kira kok kita tidak. Kalau saya tanya ibu yang sudah berumah tangga, begitu masuk Ramadan Idul Fitri, anggarannya turun atau naik? Masuk Ramadan itu anggaran kita naik atau turun? Anggarannya naik. Gimana logikanya anggaran kita naik? Kan cuma makan 2 kali, bisa naik gimana? Sampai-sampai harga-harga di pasar pun naik karena mungkin kita borong-borong. Jangan-jangan kita sedang menjalani paradok bukan berpuasa, tapi hanya mindah jadwal makan, mindah jadwal tidur, tetapi tidak mengurangi makan, tidak mengurangi tidur. Maksudnya kan kita kurangi makan, yang mestinya yang biasa 3 kali menjadi 2 kali. Kurangi tidur, yang biasanya kita pakai untuk tidur, kita pakai untuk memperbanyak sholat sunnah, tadarus, dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga sampai-sampai naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tidur aja ibadah, apalagi bekerja. Logikanya tidur aja ibadah, apalagi bekerja. Tidur aja ibadah, apalagi baca Quran. Maksudnya kan gitu, yang suruh kita syahwat. Jadi kurangi syahwat duniawi. Sehingga mungkin kita nggak pernah mengurangi, tapi malah nambah, ya. Makanya nambah, sekalipun hanya buka sahur 2 kali, tapi yang biasanya 1 piring kalau menjadi 2 piring. Sudah 2 kali, tapi 2, 4 gitu. Ditambah olahnya 1 kaspor. Ibu-ibu belanja naik. Kenapa belanja naik? Karena belanja dalam keadaan lapar. Lapar itu adalah lauk yang paling enak.
filosofinya kan begitu. Jadi kalau ingin makan enak, maka lapar. Karena lapar adalah lauk yang paling enak. Nah ketika ibu ke pasar siang dalam keadaan lapar, itu kan semua enak. Apalagi menunjukkan gitu ya. Semua dipilih. Semua dipilih. Karena dalam keadaan lapar semuanya menjadi menarik. Jadi kalau Bapak Ibu susah makan, ya bagaimana caranya membangun lapar. Jadi yang ini kuncinya bagaimana rumus membuat kita lapar. Sehingga kenapa kenikmatan Ramadan itu salah satunya ketika berbuka. Karena semua dalam posisi lapar. Sehingga lapar adalah lauk yang paling enak, ngantuk adalah tempat tidur yang paling nyaman. Lauk paling enak adalah lapar, tempat tidur paling enak adalah ngantuk. Ya, filosofinya itu. Pokoknya kalau ingin tidur nyenyak, maka ngantuk lah. Tapi kalau nggak ngantuk dipaksa-paksa juga susah. Maka kalau ingin hidup nikmat, maka bagaimana merumuskan bisa lapar dan bisa ngantuk. Untuk bisa lapar dan bisa ngantuk, maka bangunlah kehidupan yang seimbang. Aqimul masna bil qisti wala tusirul mizan. Bangunlah, tegakkan keseimbangan dengan adil, jangan abaikan keseimbangan. Jadi kalau ingin lapar, ingin ngantuk, bangunlah keseimbangan. Sehingga kalau bisa lapar, bisa ngantuk, insya Allah hidup sehat. Tapi rumusnya Aqimul masna, tegakkan keseimbangan bil qisti, dengan adil, wala tusirul mizan, jangan abaikan keseimbangan. Setelah setahun itu full makan, hentikan selama sebulan, jangan makan siang. Itu kan bagian dari keseimbangan. Idealnya setiap bulan puasa 3 hari, 30 bandingannya 3 hari, sehingga 1 bulan puasanya 3 hari minimalnya. Itu membangun keseimbangan. Sehingga 10 banding 1. Setiap 10 hari kita puasa 1 hari. Kalau tidak sama sekali, 1 tahun kita puasa sebulan. Itu membangun keseimbangan. Sehari kita bangun keseimbangan antara, kenapa Nabi bangun sepertiga malam terakhir, itu dalam rangka membangun keseimbangan. Keseimbangan kita itu siklus 4 jam, sehingga kita mengaruhi kehidupan ikut siklus 4 jam. 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga. 4 jam pertama untuk buka, untuk setelah maghrib, tadarus, baca sholat isya, kemudian kalau sekarang misalnya sholat tarawih. 4 jam kedua untuk tidur, 4 jam ketiga untuk bangun, untuk tahajud dan sahur kalau sekarang. Tapi siklusnya 4 jam untuk bangun keseimbangan. Jadi 4 jam pertama untuk sholat maghrib sampai kumpul keluarga, kemudian 4 jam kedua untuk tidur, 4 jam ketiga untuk bangun tidur. Itu keseimbangan. Sehingga siklus kita mengikuti keseimbangan dengan apa? Sehingga begitu ngomong keseimbangan atau siklus kehidupan itu selalu menggunakan apa? Selalu menggunakan angka 4, baik Quran maupun hadis. Maka ikutilah siklus 4, tapi nggak usah ikut istri 4. Bisa jadi Quran juga keseimbangan itu, tapi nggak usah ditiru lah.
siklus kehidupan selalu kita tampak. Maka kita dalam 24 jam juga ikut 4 jam dalam 24 jam itu ya ikutilah siklus 4 jam. Setiap 4 jam itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sholat itu adalah komunikasi kepada Allah. Sholat itu dilakukan setiap ada pergeseran waktu. Setiap posisi matahari bergeser mesti ada sholat. Supaya apa? Supaya kita tidak terputus komunikasi dengan Allah. Maka sholat adalah waktu adalah pergeseran matahari. Maka setiap matahari bergeser kita mesti ada sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka jangan abaikan pergeseran waktu. Itu bagian dari siklus. Itu juga lagi-lagi akan mengikuti apa-apa. Jadi Nabi bangun 4 jam atau sepertiga malam terakhir. Itu kesimpulan. Kita tekan dalam perut itu 4 bulan. Apa 40 hari? Siklusnya 40. Inna ahadakum mau ibaduni arba'ina yawman. Ini yang ilmu kesehatan kita jadi di dalam. Kamu tekan dalam perut ibu selama 40 hari. Dalam proses penggumpalan darah butuh waktu 40 hari. Kemudian proses penggumpalan daging butuh 40 hari. Kemudian muncul tulang belulang ridho malakma 40 hari. 40 hari kan 3 itu fisik jasad manusia telah siap semua. 40 hari ketiga jasad manusia sudah siap semua. Dagingnya, darahnya sudah, kemudian gumpalan dagingnya sudah, kemudian gumpalan daging naik dari mudghah ke lahmun. Mudghah itu daging, lahmun juga daging. Apa bedanya? Mudghah itu daging yang masih cincang, daging cincang sebelum membungkus tulang. Fase di mana setelah penggumpalan darah, fase berikutnya adalah gumpalan daging. Nah, tetapi nanti fase 40 hari ketiga muncul daging yang setelah mudghah. Apa itu? Daging yang membungkus tulang. Ya daging yang sekarang ini yang ada dalam tubuh kita. Ini lahmun. Makanya ridho malakma itu 40 hari ketiga. Jadi 40. Maka jaga keseimbangan hidup dalam siklus 40 hari. Maka Bapak Ibu kalau bisa sehari semalam sholat sunnah, sholat 40 rakaat. Jadi sehari semalam Bapak Ibu sholat 40 rakaat. Wajibnya 17, sunnahnya 23. Nah, itu. Jadi upayakan 40 rakaat. Bapak Ibu puasa Senin Kamis, upayakan 40 Senin, 40 Kamis dalam 1 tahun. Jadi 40 Senin, 40 Kamis selama 1 tahun. Itu siklus 40. Sehingga kalau sudah 40 hari ketiga jasad sudah siap semuanya, baru Allah meniupkan roh. 40 hari ketiga pasca 40 hari ketiga baru Allah meniupkan roh. Makanya Bapak MUI kalau belum 40 hari ketiga tidak masuk kategori pembunuhan. Pembunuhan di bawah 40 hari ketiga belum masuk kategori pembunuhan karena belum ada nyawanya, belum ada ruhnya. Tapi kalau sudah 40 hari
seorang ibu harus melahirkan, ketika telah melahirkan pada posisi dilema, lahir bayi hidup, ibu mati, ibu meninggal, atau ibu meninggal, bayi ibu hidup, bayi meninggal. Kalau harus lahir seperti itu, bapak ibu mana yang dipilih? Meninggal ibu atau meninggal bayi? Jadi kalau melahirkan dalam posisi dilematis, ini kalau bayinya lahir hidup, resikonya ibunya meninggal. Tapi kalau lahir bayi kalau ibunya meninggal, bayinya hidup, ibunya meninggal. Kalau ada pilihan seperti itu, bapak ibu mana yang dipilih? Meninggal ibu atau meninggal bayi? Meninggal bayi atau meninggal ibu? Tergantung bapaknya kayaknya. Tergantung bapaknya kayaknya. Hasil tergantung. Kalau ibunya cari lagi lah gitu ya. Nggak boleh, udah ada ketentuannya. Ketentuan di dalam Islam, ketika kita melahirkan pada posisi dilematis, meninggal ibu atau meninggal bayi, maka harus dipilih meninggal bayi. Tidak boleh dipilih meninggal ibu. Nah, ini ujian kesetiaan para suami. Ini ujian kesetiaan para suami. Jadi nggak boleh dipilih meninggal ibu, harus dipilih meninggal hidup ibu. Kenapa? Anak itu sudah jelas jadi manusia. Kalau bayi akan menjadi manusia. Ini soal dilema. Ketika lahir pada posisi dilema, itu fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jika kalau belum 4 bulan mereka belum masuk kategori pembunuhan, maka pembunuhan tadi meninggal ibu atau meninggal bayi. Tapi tadi Bapak Ibu bahwa fase kehidupan itu selalu 40 tahun. Setelah 40 hari bekerja, Allah menentukan ruh dan juga menentukan 4 masa depan manusia. Semuanya serba 4. Menentukan 4 masa depan manusia. Ajaluhu, amaluhu, rizquhu, sakil awsamilu. Rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan tidak bahagianya. Lagi-lagi 4, serta 4 pokoknya. Jadi 4 masa depan manusia. Ajalnya, rizkinya, amalnya, bahagia dan tidak bahagianya. Jadi kalau Bapak Ibu pekerjaan sudah punya, harta sudah punya, semua duniawi sudah punya, tapi Bapak Ibu nggak bahagia juga, mungkin karena Bapak Ibu memang tertakdirkan tidak bahagia. Karena antara rezeki dan bahagia itu 2 takdir yang berbeda. Jika orang kaya belum tentu bahagia. Bahagia itu adalah takdir dari Allah. Maka berdoalah menjadi manusia yang bahagia. Karena bahagia adalah bagian dari takdir. Takdir bisa diraih dengan doa. Maka Bapak Ibu yang belum merasa bahagia, padahal gajinya udah gede, nggak bahagia juga. Ya tentu kita berdoa gajinya besar juga bertahan gitu juga. Jangan kalian berdoa nggak apa-apa gaji kecil yang penting bahagia, nanti kecil beneran. Doanya gajinya besar tapi juga
Kita ingat ketika artis kita Christine Hakim itu syuting film apa itu? Apa filmnya Christine Hakim? Gaul di atas bantal. Apa judulnya? Itu kan Christine Hakim syutingnya di stasiun Tugu, Jogja. Yang di dalam syuting itu adalah melibatkan anak-anak gerbong kereta, anak-anak jalanan yang tidur sehariannya di gerbong kereta yang kosong, anak-anak stasiun, ya, anak-anak gerbong. Dan setelah syuting selesai kan anak-anak ini disantuni oleh Christine Hakim ke rumahnya. Harapannya supaya hijrah dari kehidupan di gerbong kereta ke kehidupan yang lebih layak. Apa kemudian Christine Hakim berhasil? Tidak. Anak-anak tersebut hanya bertahan berapa hari di rumah Christine Hakim. Anak tersebut dan kembali ke gerbong kereta, lari dari rumah yang indah di rumahnya Christine Hakim. Ternyata dalam badan mereka hidup liar di gerbong kereta lebih bahagia daripada hidup di rumah mewah Christine Hakim. Jadi hidup liar bagi mereka adalah kebahagiaan. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya tetangga yang mungkin tidak mampu, ketika orang tuanya meninggal harus segera didekati. Kalau anak-anaknya tidak ada yang menyantuni, harus segera didekati. Kalau syukur kita bisa menyantuni, kalau tidak kita salurkan ke panti asuhan. Jangan sampai mereka kemudian menikmati hidup liar ke lampu merah, ke terminal. Kalau sudah merasakan nikmatnya hidup liar, bagi mereka kadang adalah liar adalah kebahagiaan. Kalau liar adalah kebahagiaan, sudah susah untuk kita kembalikan kehidupan. Butuh energi tersendiri. Jangan dikira anak-anak yang di terminal itu, apa yang di lampu merah itu, kemudian kita tarik, kita santuni akan bisa menjadi teratur, merasa lebih bahagia. Tidak, karena mereka sudah menikmati kehidupan liar yang bagi mereka adalah kebahagiaan. Maka sebelum hidup liar kita tangani dulu segera mungkin. Yang kenapa Muhammadiyah menyiapkan panti asuhan, salah satunya adalah sesegera mungkin. Kalau ada orang yang tidak mampu untuk kita santuni, segera kita santuni. Jangan sampai mereka terlantar kemudian memperlakukan diri di kehidupan liar atau di terminal maupun di lampu merah. Kalau sudah masuk ke sana, sangat susah untuk kita kembalikan ke kehidupan yang normal, karena dalam badan mereka hidup liar adalah kebahagiaan. Kalau sudah merasakan nikmatnya hidup liar, kita tarik kepada kehidupan yang normal, itu sangat tidak mudah. Bapak Ibu saya hormati, maka puasa tidak sekedar kita mencegah makan minum, tetapi sedang membangun keseimbangan hidup. Ketika 12 bulan kita full makan siang malam, maka kita bangun keseimbangan. Sebulan ini kita hanya makan malam, tetapi yang suruh kita syahwat, kita kurangi syahwat itu. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu sebenarnya benar-benar mengurangi atau hanya minat jadwal makan. Prakteknya tidak berkurang tapi tambah. Tidur pun sama saya kira, tidak berkurang tapi berlebih. Hanya terkurangi untuk sahur yang mungkin hanya 1 jam, dari jam 3 sampai subuh. Tapi ganti ruginya, dendamnya
dari habis subuh sampai zuhur, habis subuh sampai zuhur itu kan berarti jamnya nambah. Demikian juga yang lain-lain. Dan yang suruh kita tasyahud itu dalam upaya membangun penyucian diri, sehingga kita akan menjadi manusia yang jernih hati nuraninya. Semua tokoh spiritual diawali dari pertapaan, sehingga kita sebenarnya puasa sedang bertapa. Hampir semua tokoh spiritual itu penyucian diri diawali dari proses pertapaan, termasuk Nabi Muhammad SAW itu juga diawali dari pertapaan. Ketika Nabi Muhammad melihat fenomena jahiliyah yang carut-marut dalam kehidupannya, Nabi ini mengesahkan bagaimana membangun akhlak moral di kalangan masyarakat jahiliyah, tetapi tidak punya kemampuan untuk menanganinya. Maka beliau mengisolasi diri dari keramaian, kemudian masuk ke Gua Hira untuk merenung, untuk meditasi, untuk bertapa. Sehingga beliau mengisolasi diri dari keramaian, mengisolasi diri dari duniawi, mengurangi makan karena nggak mungkin makannya lancar seperti di rumah. Kan di gua mungkin makanannya terbatas, nggak mungkin hubungan suami istri sebagaimana di rumah. Beliau pisah dari istri, tapi meditasi berhari-hari di Gua Hira. Semua dalam proses penyucian itu. Kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur. Apa hasilnya? Hasilnya adalah menjernihkan hati nurani. Hasilnya adalah memperkuat hati nurani. Ketika hati nurani kita perkuat dengan mengurangi nafsu duniawi, maka nafsunya menurun. Inna nafsa la'amaratun bisu'. Sungguhnya nafsu kecenderungan kepada yang buruk. Sehingga kita ada dua driver dalam kehidupan kita ya. Dalam kehidupan kita ada dua driver, hati nurani dan nafsu. Pertanyaannya, Bapak Ibu, mana yang jadi driver? Nafsu atau hati nurani? Maka kalau dalam simbol Cina ada yin dan yang. Yin yang, hitam dan putih. Lingkaran dibelah dua. Yang putih ada titik hitamnya, yang hitam ada titik putihnya. Manusia hanya perubahan volume antara hitam dan putih. Mana yang besar, putihnya atau hitamnya? Sehingga yang putih ada potensi hitamnya. Kalau putihnya mengecil, hitamnya membesar. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang hitam putihnya diperkuat, hitamnya mengecil, putihnya membesar. Lah Bapak Ibu pilih mana? Mau di-driver oleh nurani atau oleh nafsu? Kalau Bapak Ibu ingin hidupnya di-driver oleh yang hati nurani, maka hitamnya diperkecil. Tetapi tidak mungkin hilang sepenuhnya. Tidak ada manusia yang putih sepenuhnya, tidak ada manusia yang hitam sepenuhnya. Yang ada adalah berubah dinamika volume antara hitam dan putih. Nah, untuk memperbesar yang putih itu salah satunya dengan proses penyucian diri yakni puasa. Sehingga ketika Bapak Ibu puasa, potensi putihnya besar dan itulah hati nurani. Hati nurani tidak pernah bohong. Kalau hitam nafsu kecenderungannya pada bohong. Maka kalau Bapak Ibu mengukur puasanya berhasil tidak, yang nanti diukur dari hitamnya lebih besar atau daripada putihnya. Ciri-cirinya
tingkat goalnya masih lebih besar dari jujurnya. Maka Nabi berpesan, alaikum bisyirki, jadilah kamu orang yang jujur. Inna syirka yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu mengarahkan kita kepada kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengarahkan kita kepada surga. Maka ciri-ciri Bapak Ibu puasanya berhasil itu Bapak Ibu mudah diajak berbuat baik. Kalau diajak berbuat baik mau berbagai alasan, itu berarti puasa itu belum berhasil. Itu paling gampang. Jadi diajak kepada kebaikan tidak banyak alasan. Diajak kepada kebaikan tidak banyak alasan. Tapi kalau diajak kebaikan banyak alasan, yaitu berarti inan nafsa lama-lama besok, nafsunya malah masih lebih besar, sehingga kita masih di driver kalau kita masih diarahkan oleh nafsu, bunuh oleh hati nurani. Dan hati nurani tidak pernah bohong. Maka orang yang banyak bohong tidak mungkin bahagia. Maka janganlah, kalau sekali waktu bohong mungkin manusia ya. Tapi kalau terlalu banyak bohong, Bapak Ibu pasti nggak mungkin bahagia. Kenapa Bapak Ibu kalau banyak bohong tidak bahagia? Karena Bapak Ibu dihakimi oleh hati nurani sendiri. Bapak Ibu dihakimi oleh hati nurani sendiri. Bayangkan betapa tersiksanya kalau kita dihakimi oleh diri sendiri. Sangat tidak bahagia orang yang dihakimi oleh hatinya sendiri. Dan hati tidak pernah bohong. Kalau mulut masih bisa bohong, lesan masih bisa bohong, tapi hati nurani tidak bisa bohong. Maka namanya hati nurani. Namanya hati nurani. Hati nur aini. Hati nur aini. Hati yang tersinari, namanya hati nurani. Hati yang tersinari. Disinari oleh apa? Oleh nur cahaya Allah. Dan cahaya Allah akan masuk ke diri kita kalau kita bersih. Maka puasa adalah upaya pembersihan diri. Maka kita menyebut Ramadan sebagai bulan suci, karena proses penyucian diri. Nah, ketika hati kita suci, maka nur Allah mudah masuk. Hati adalah cermin kata timbul. Hati adalah cermin. Ketika cermin kita bersih, maka mudah memantulkan cahaya. Tapi kalau cermin kita buram, akan susah memantulkan cahaya. Puasa adalah proses pembersihan cermin supaya cermin kita bersih. Maka Allah cahaya akan mudah masuk. Sehingga Nabi sebelum wahyu turun, cermin Nabi dibersihkan dulu lewat pertapaan. Setelah Nabi bertapa, baru wahyu bisa masuk. Kalau Nabi penalitan di tengah-tengah orang jahiliyah, mungkin wahyu nggak bisa masuk. Maka beliau harus bersihkan dulu, baru wahyu bisa masuk. Maka puasa adalah proses pertapaan dulu. Kita sedang bertapa, maka jaga hati, jaga mata, jaga lisan, karena sedang bertapa. Maka jaga hati, jaga mata, jaga anggota badan, biar tidak beranasan. Matanya tidak beranasan, tangannya nggak beranasan, hatinya nggak beranasan. Maka makannya dikurangi, tidurnya dikurangi. Yang tidurnya biasanya berlama-lama dikurangi untuk baca Quran, bukan untuk rehanan yang tidak berguna, tapi untuk itulah proses pertapaan.
Sebulan ini kita sedang bertapa. 20 hari pertama kita bertapa secara inklusif. Maka masih bisa kerja, masih bisa ke pasar, bisa ke mall. 20 hari pertama karena kita sedang bertapa dan bertapanya inklusif. Tapi 10 hari terakhir kita bertapa eksklusif. Sudah tidak boleh kemana-mana pastinya. Ya, sunahnya tidak kemana-mana, tapi full di masjid. Itu 10 hari terakhir. Sehingga 10 terakhir jangan ke mall, jangan ke terminal, jangan ke stasiun, tapi di masjid. Pertanyaannya, apa bisa? Justru 10 hari terakhir kita full di mall, masjidnya lupa. Nah ini bagian dari paradok kita, bagian dari paradok kita. 10 hari terakhir bukannya kita betapa eksklusif, tapi justru semakin inklusif. Sehingga bukannya kita eksklusif di masjid untuk iktikaf, tapi sudah pengkalitan di mall. Karena apa? Sudah lupa perale, sehingga 10 hari terakhir bukan semakin busuk, semakin kacau balau. Apalagi tahiyat belum turun, tambah sholat. Kenapa paradok ini terjadi? Ya bisa jadi karena kita memahami Ramadan sebagai syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Dan itu penyebutan yang resmi di hadis itu Ramadan sebagai syahrul mubarak. Wajahum syahrul mubarak, sungguh telah hadir padamu bulan penuh berkah. Berkah itu artinya ziyadatus sa'adah, bertambahnya kebahagiaan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka Ramadan kita sambut dengan kebahagiaan, dengan penuh gembira, dan kita isi dengan kebaikan. Tapi kegembiraan yang kita bangun, kegembiraan yang hedonis. Kegembiraan yang hedonis. Maka lalu bagaimana makan seenak-enaknya, bahkan tidak sekedar enak tapi juga banyak, ya. Makan yang enak dan yang banyak, karena ekspresi kebahagiaan. Jadi bukan, walaupun kita akrabnya menyebut bulan suci, tapi prakteknya kita lebih pada membangun kebahagiaan, bahkan kebahagiaan yang hedonis. Makanya sampai Bank Indonesia itu memberi himbauan pada para tokoh ormas Islam. Ormas Islam diundang oleh Bank Indonesia, termasuk Ketua BPR, itu diundang Bank Indonesia. Kalau itu jangan dikira Ketua BPR diundang bank mesti PHK, bukan untuk di PHK. Tapi kalau Pak Nasir sampaikan kepada kawan-kawan dia, masuk Ramadan dan Idul Fitri jangan boros. Pertanyaan Bapak Ibu, boros gak sih masuk Ramadan dan Idul Fitri? Siapa yang di forum ini yang Idul Fitri tidak ambil tabungan? Tidak ada. Bapak Ibu yang di masjid ini siapa yang tidak ambil tabungan Idul Fitri besok? Semua ambil tabungan. Tidak ada yang tidak ambil tabungan. Itu menyedihkan bagi Bank Indonesia. Tahun lalu kata Bank Indonesia, tabungan diambil itu 22 triliun, 2 provinsi. Jateng DIY itu 22 triliun. Bayangkan se-Indonesia. Benar itu uang pribadi Bapak Ibu. Tapi kalau sudah masuk bank itu kan modal pembangunan. Nah kalau kemudian terlalu banyak diambil, pemerintah bingung, ketar-ketir. Ini alamat jalan tol rampung karena tabungannya diambil. Maka saya sampaikan, Bapak Ibu jangan boros. Tapi kan Bapak Ibu jawab, Pak Nasir ini bukan boros, tapi ini berkah Ramadan. Nah, beda kan pandangannya.
beda cara pandangnya antara Bank Indonesia dengan umat Islam. Bank Indonesia pemborosan, bagi umat Islam adalah keberkahan. Bahagianya kita ketika Ramadan dan Idul Fitri. Direwangi gaji setahun habis hanya untuk Idul Fitri. Direwangi mudik dengan sepeda motor berdua suami istri plus anak dua ditambah koper di belakang. Tapi itu kebahagiaan, dia anak-anaknya yang nggak mau. Daripada sedih di Jakarta, tetap lebih baik mudik walaupun menggunakan sepeda motor dengan dua putra putrinya ditambah dengan tas di belakang. Itu pun dilakukan karena demi kebahagiaan. Inilah aspirasi dari Ramadan sebagai syahrul mubarak, bulan penuh berkah, bulan penuh kebahagiaan, bulan di mana kita mengisi dengan kebaikan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita manfaatkan Ramadan sebagai proses penyucian diri, sehingga mulai makan, kurangi tidur, kita ganti dengan ibadah. Harapannya nafsu kita semakin mengecil, hati nurani kita semakin membesar, dan hati nurani akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Alaikum bisyirki inna syirka yahdi ilal birri innal birra yahdi ilal jannah. Bangun untuk kamu sekalian kejujuran. Puasa adalah upaya melatih kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu mengarahkan kita pada kebaikan, dan kebaikan mengarahkan kita pada surga. Puasa adalah media kita membangun kebaikan, membangun kejujuran. Maka nanti diakhiri dengan zakatul fitri. Walaupun zakat mal itu tidak mengenal Ramadan sebenarnya, tapi konsentrasi zakat pun kita letakkan di Ramadan. Zakat mal pun kita konsentrasikan di Ramadan, tidak hanya zakat itu. Kalau kita membaca surat At-Taubah ayat 60 sebagai landasan zakat, di ayat itu tidak ada kata zakat. Bapak Ibu, tidak ada kata zakat di At-Taubah ayat 60. Walaupun selalu kita pakai sebagai landasan kita berzakat, tapi di ayat 60 surat At-Taubah bukan dengan kata zakat, tapi kata sodaqah. Bukan kata zakat, tapi kata sodaqah. Kenapa? Sodaqah menggunakan kata yang sama dengan siddiq, artinya jujur. Maka Bapak Ibu, kenapa zakat diungkapkan dengan kata sodaqah dalam Quran? Karena Bapak Ibu zakat dan tidak, Bapak Ibu berapa kalau Ibu zakat sangat tergantung pada kejujuran Bapak Ibu. Karena amil zakat nggak pernah nanya berapa jumlah harta Bapak Ibu. Ada yang pernah ditanya amil Bapak Ibu, harta Bapak Ibu berapa? Enggak pernah. Yang tahu berapa harta Bapak Ibu hanyalah Allah dan Bapak Ibu. Orang lain nggak ngerti berapa kekayaan Bapak Ibu. Padahal kan kekayaan harus dizakati. Maka Bapak Ibu akan zakat sangat tergantung pada kejujuran Bapak Ibu. Maka namanya sodaqah. Gunakan kata yang sama dengan siddiq. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu akan membohongi Allah atau tidak? Karena yang tahu persis berapa harta Bapak Ibu adalah Allah dan Bapak Ibu. Ya kalau pejabat ada orang kekayaan, gitu. Nah kalau dosen kuning apa ada laporan kekayaan, kira nggak ada lah ya. Dan amil zakat nggak pernah nanya berapa harta Bapak Ibu. Amil zakat
akan menerima berapapun Bapak Ibu zakat. Jadi kami zakat akan menerima berapapun Bapak Ibu zakat. Jangankan berapapun Bapak Ibu zakat, tidak zakat aja tidak diapa-apakan kan benar. Makanya akhirnya nanti zakatul fitri, zakat penyucian, karena selama Ramadan Bapak Ibu dicucikan dulu, dicuci dulu sehingga hati nuraninya naik, kemudian tingkat kejujurannya naik. Salah satunya diwujudkan ketika Bapak Ibu zakat. Apakah ketika Bapak Ibu zakat bohong atau tidak pada amil, karena amil nggak pernah ngerti dan nggak pernah nanya berapa jumlah harta Bapak Ibu. Yang tahu jumlah harta Bapak Ibu adalah hanya Allah dan Bapak Ibu sendiri. Maka berapa zakat Bapak Ibu keluarkan sangat tergantung pada kejujuran Bapak Ibu. Dan lagi ambil gak pernah nanya berapa harta Bapak Ibu miliki. Itulah maka mari kita hayati Ramadan sebagai sebuah proses penyucian diri, dan kita sudah akrab menyebutkan Ramadan sebagai bulan suci Ramadan. Yang itu tidak ada dalil langsungnya. Quran hadis nggak pernah menyebut bulan suci sebagai bulan Ramadan sebagai bulan suci. Di hadis sebutannya adalah bulan berkah, Syahrul Mubarak. Tapi kita tidak sekedar Syahrul Mubarak, tapi sebagai bulan suci. Maka Ramadan adalah proses penyucian diri, hasilnya adalah salah satunya berupa kejujuran yang ada dalam diri kita. Tetapi penyebutan Ramadan sebagai bulan suci bukan suatu yang salah. Itu tetap dibenarkan karena memang mengambil dari makna hadis. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa maka dicucikan, diampuni dosa-dosanya. Hadis ini yang kemudian membuat kita menyebut Ramadan sebagai bulan suci. Sehingga sekalipun hadis nggak pernah menyebut Ramadan sebagai bulan suci, tapi penyebutan Ramadan sebagai bulan suci tidak salah. Karena memang faktanya di situ sebagai bulan penyucian diri. Demikian yang dapat sampaikan dan bermanfaat. Kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Haji tafsirnya sudah akan puasa. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pengajian pagi ini, ada beberapa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji tafsir. Di momentum Syahrul Mubarak ini, di bulan puasa ini, maka kita tingkatkan kualitas keimanan kita dengan menjalankan semua perintahnya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Dan juga kita sampaikan di momentum bulan puasa ini, mari kita kurangi tidur dan lain, dan kita tingkatkan untuk membaca Al-Quran. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Tafsir yang sudah hadir kita. Bapak Ibu, saya di sini selaku moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ya Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Mari kita tutup pengajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum